Bab 2554, Pedang Biru Gaib, urutan ketiga. Domain tak terbatas. Ketika Mileye mengikuti Quincy ke domain tak terbatas, harus mengatakan bahwa dia terkejut. Di langit berbintang, Mileye melihat kota-kota yang tak terhitung jumlahnya. Kota-kota ini megah dan mewah. Sekilas, seluruh langit berbintang tertutup dan ujungnya tidak mungkin dilihat, yang sangat spektakuler. Tidak hanya itu, di langit berbintang, orang datang dan pergi, arus orang sangat besar dan nafasnya sangat kuat, bukan seorang kultivator biasa. Hidup. Ini adalah perasaan pertama Mileye, wilayah 1000 besar ini terlalu makmur. Pada saat ini, Quincy tiba-tiba tertawa, "Ayo pergi ke paviliun Xianbao." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Nona Quincy, ada juga paviliun Xianbao di sini." Quincy menoleh untuk melihat Mileye dan tersenyum manis. Tentu saja, selama dunia sedikit lebih besar, akan ada paviliun Xianbao. Mileye sedikit penasaran, "Berapa paviliun Xianbao yang sudah kamu buka?" Quincy memiringkan kepalanya dan memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku tidak tahu secara spesifik, tetapi seharusnya ada puluhan juta, mungkin lebih." Mileye. Dalam perjalanan, Mileye bertanya lagi, "Apakah paviliun Xianbao di sini adalah toko utama?" Quincy menggelengkan kepalanya, "Tidak." Mileye sedikit penasaran, "Lalu di mana markasmu?" Quincy hendak berbicara. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba muncul di depan Quincy. Di belakang pemuda, ada dua tetua berjubah hitam. Nafas keduanya kental, seperti langit berbintang yang luas ini, berdiri di sana, memberi orang perasaan penindasan yang tak terlihat. Pemuda itu tersenyum kecil, "Ketua paviliun." Quincy tersenyum dan berkata, "Jadi ini Tuan Qianji, ada apa?" Qianji tersenyum lembut di wajahnya, "Bukan apa-apa, aku baru saja mendengar bahwa ketua paviliun Qin telah kembali. Jadi, aku di sini untuk bertemu denganmu." Saat dia berbicara, dia melirik Mileye dan kemudian tersenyum, "Ini." Ketua paviliun tersenyum dan berkata, "Ini Tuan Muda Ye, Mileye, temanku." "Teman." Mendengar ini, mata Qianji berkilat heran, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Dia menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Ye, senang bertemu denganmu." Mileye sedikit tersenyum, "Senang bertemu denganmu." Quincy tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Qianji, aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani, jadi aku akan pergi." Setelah berbicara, dia pergi dengan Mileye. Di tempat yang sama, Qianji memandang Quincy dan Mileye yang menghilang di kejauhan, berpikir dalam-dalam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, seorang lelaki tua di belakangnya tiba-tiba berkata, "Apakah perlu menyelidiki bocah ini?" Qianji terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang diasosiasikan dengan ketua paviliun jelas bukan orang biasa. Jika kamu menyelidiki dengan gegabah, kamu akan menyinggung orang lain. Selain itu, hal itu juga akan menyinggung ketua paviliun. Pria tua itu sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Qianji melihat ke kejauhan dan setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan tersenyum pahit. "Semua orang mengira aku bisa mendapatkan apapun yang diinginkan, tapi hei." Kedua lelaki tua itu diam. Mereka secara alami tahu niat tuan muda mereka. Jika itu adalah wanita lain, tuan muda mereka akan mendapatkannya dengan lambaian, tetapi ketua paviliun berbeda. Dia baik kepada semua orang, ini sopan dan itu juga tidak menyenangkan. Di jalan di kejauhan, Mileye sedikit penasaran, "Nona Quincy, apakah kamu sengaja datang untuk menemukanku?" Quincy menggelengkan kepalanya, "Tidak juga,
aku pergi ke sana sebelumnya karena aku ingin bertemu dengan meridian bawaan ini dan kamu kebetulan ada di sana, jadi itu takdir. Mileye tersenyum dan berkata, ini memang takdir. Tidak lama kemudian, Quincy membawa Mileye ke paviliun Xianbao, di mana paviliun Xianbao memiliki 12 lantai dan sangat besar. Begitu Quincy tiba di depan pintu, seorang lelaki tua menyapanya. Orang tua itu berjalan ke arah Quincy dan berlutut, "Ketua paviliun." Quincy menatap lelaki tua itu dengan pandangan kosong. "Tetua Li, bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan berlutut di setiap kesempatan. Ketika kamu melihatku di masa depan, jangan berlutut." Tetua Li tersenyum sinis, "Lupa. Quincy menggelengkan kepalanya, sedikit tak berdaya, "Kamu selalu mengatakan kamu lupa. Apakah semua ketua dan pelayan sudah tiba?" Tetua Li buru-buru berkata, 1.360 ketua dan 350 pelayan telah tiba. Quincy mengangguk, biarkan mereka menunggu. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju paviliun Xianbao. Mileye mengikuti. Tetua Li melirik Mileye, merasa sedikit penasaran. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia buru-buru mengikuti. Quincy langsung pergi ke lantai 12 dan melihat Mileye mengikutinya. Jadi Tetua Li ragu-ragu, tetapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Tapi yang mengejutkannya, Mileye langsung mengikuti Quincy ke lantai 12. Quincy tidak membiarkan Mileye tinggal di luar. Tetua Li tidak percaya. "Kamu tahu, selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa memasuki lantai 12. Siapa bocah ini?" Tetua Li sedikit penasaran. Di lantai 12, setelah Mileye masuk, dia melihat sekeliling. Ruangan itu penuh dengan rak buku dan ada banyak buku di rak. Dia melirik dengan santai dan menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka adalah buku dari dunia ini. Quincy duduk di depan meja, lalu menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Bisakah kamu meminjamkan pedangmu lagi?" Mileye mengangguk, "Tentu saja." Setelah selesai berbicara, dengan pikiran di benaknya, pedang biru gaib terbang langsung ke meja di depan Quincy. Quincy memperhatikan dengan cermat pedang biru gaib, lalu mengambil pena dan mulai menulis. Mileye masuk dan melihat, tapi tidak bisa mengerti kata-kata yang bukan dari dunia ini. Mileye mau tidak mau bertanya, "Nona Quincy, apa yang kamu tulis?" Quincy tertawa dan berkata, "Aku sedang menulis buku harta karun langka dari dunia lain, yaitu, aku akan mencatat beberapa benda ilahi yang kulihat." Mileye sedikit penasaran, berapa banyak yang direkam. Quincy menggelengkan kepalanya, "Tidak banyak, sejauh ini, hanya ada 37 buah. Mileye bertanya, "Apakah ada peringkat?" Quincy mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, pedangmu saat ini menempati urutan ketiga." Mendengar ini, Mileye segera sedikit tidak puas dan melambaikan tangannya yang besar. "Mengapa ketiga?" "Tidak puas?" Ciwani juga tiba-tiba berkata, "Tidak yakin." Quincy berkedip dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tahu apa yang pertama dan kedua?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak menerima apapun. Kami tidak menyetujui peringkatmu." Quincy tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar tidak ingin tahu apa yang nomor 1 dan nomor 2. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Aku tidak percaya ada yang lebih kuat dari pedang biru gaib." Quincy melihat pedang biru gaib, lalu berkata, "Pedang ini memang tiada taranya. Tetapi dibandingkan dengan yang pertama dan kedua, masih ada celah." Mileye mau tidak mau bertanya, "Apa yang pertama?" Quincy membuka salah satu halaman, lalu berkata, "Mari kita bicara tentang yang kedua terlebih dahulu."
Yang kedua disebut pena kebenaran agung dan alam semesta surgawi adalah benda ilahi yang tajam pertama. Sebuah pena yang dapat menilai hidup dan mati segala sesuatu dan roh di dunia puluhan ribu surgawi. Pena ini adalah yang paling tajam yang dikenal selama ini, lebih tajam dari pedangmu. Penanya dapat dengan mudah merobek puluhan ribu alam semesta, tak tertandingi. Selain itu, pukulan ini melampaui semua Tao dan Dharma dan waktu tidak menambahnya, tidak pernah jatuh ke dalam reinkarnasi. Mileye ragu-ragu, lalu bertanya, sangat kuat. Quincy mengangguk, sangat kuat. Pedangmu saat ini masih belum mampu bersaing dengannya. Namun, aku bisa merasakan bahwa orang yang membuat pedang ini dengan sengaja menggunakan pedang ini agar cocok untukmu, dibangun untuk cakupan itu. Mileye terdiam sejenak, dan berkata, apakah ini pena kebenaran agung di tanganmu? Quincy tertawa, itu tidak ada di tanganku, tapi aku tahu di mana itu. Mileye sedikit penasaran, di mana? Quincy berkata, kampung halamanku. Mileye tercengang, Bima Sakti. Quincy mengangguk, ya. Mileye terdiam. Oh, sial. Apakah ada begitu banyak petinggi di Bima Sakti? Mileye menarik pikirannya dan bertanya lagi, bagaimana dengan nomor 1? Quincy berkedip, sedikit main-main, rahasia sementara. Mileye terdiam, Nona Quincy, tidak baik untuk membangkitkan rasa penasaran. Quincy tersenyum, lalu berkata, kamu akan tahu nanti. Namun, aku dapat memberitahumu bahwa orang nomor 1 ini juga ada di kampung halamanku di Bima Sakti. Saat dia berbicara, dia mulai merekam pedang biru gaib. Selain itu, Mileye tidak bisa berkata apa-apa. Ambil nafsu makanmu, sungguh jahat. Harus mengatakan bahwa dia menjadi semakin ingin tahu tentang Bima Sakti. Memikirkan hal ini, Mileye mau tidak mau bertanya, Nona Quincy, apakah seni bela diri peradaban di Bima Sakti ini sangat tinggi? Quincy berhenti, lalu menggeleng, peradaban seni bela diri di Bima Sakti tidak tinggi, sebaliknya, peradaban seni bela diri di tempat kita sangat rendah dibandingkan dengan alam semesta yang luas ini. Namun, ada bos super di tempat itu, sehingga Bima Sakti menjadi agak istimewa. Mileye sedikit penasaran, bos super seperti apa? Quincy berpikir sejenak, lalu berkata, jangan katakan. Wajah Mileye segera menjadi gelap dan dia membangkitkan penasarannya lagi. Setelah beberapa saat, Quincy menutup buku kuno di depannya, dan berkata sambil tersenyum, sudah selesai, ayo pergi ke pertemuan. Setelah berbicara, dia meletakkan pulpennya dan berjalan keluar. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku juga pergi. Quincy tersenyum dan berkata, tentu saja, kamu adalah super VIP Paviliun Xianbaoku. Secara teori, kamu juga anggota Paviliun Xianbaoku. Mileye. Sesaat kemudian, Quincy membawa Mileye ke langit berbintang, yang merupakan langit berbintang yang tertutup. Ketika dia dan Quincy datang, lebih dari 1.700 orang telah berkumpul di sini. Di antara mereka, Mileye menemukan bahwa sebagian besar master sebenarnya telah mencapai alam kuantitatif. Ada lebih dari 30 orang yang bahkan lebih tak terduga, yang jelas melampaui perubahan kuantitatif. Adegan yang luar biasa. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, Paviliun Xianbao ini bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Melihat Quincy, orang-orang di lapangan buru-buru memberi hormat, aku telah menyapa ketua paviliun. Quincy tertawa, tidak perlu terlalu sopan, semuanya duduk. Suara itu jatuh, dan sebuah meja panjang yang sangat besar muncul di lapangan dan semua orang dengan cepat duduk mengelilingi meja. Quincy duduk di kursi utama, seolah memikirkan sesuatu,
dia tiba-tiba melihat ke arah Mileye yang masih mencari tempat duduk. "Tuan Muda Ye, duduklah di sebelahku." Mendengar ini, ekspresi seorang lelaki tua di samping Quincy membeku, tetapi saat berikutnya, dia segera bangkit, lalu tersenyum tipis pada Mileye. "Tuan Muda Ye, tolong cepatlah." Di arena, orang-orang itu semua melihat Mileye, mata mereka penuh rasa ingin tahu. Mileye menangkupkan tinjunya ke pria tua itu, lalu duduk di samping Quincy. Quincy melirik lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Tetua Zhang, apakah kamu tidak keberatan?" Tetua Zhang buru-buru berkata, "Mana, Ketua Paviliun, mengapa aku keberatan dengan masalah sepele seperti itu?" Quincy tersenyum dan berkata, "Aku tahu kamu tidak keberatan, itu sebabnya aku membiarkannya duduk di kursimu. Itu hanya kursi, tidak ada arti lain, jadi jangan terlalu memikirkannya." Mendengar ini, Tetua Zhang merasa lega, dan dengan cepat berkata, "Tidak. Tidak." Quincy mengangguk, "Cari tempat duduk dan duduk, kita harus mendiskusikan masalah besar." Pada saat ini, seorang pria paruh baya berdiri dengan cepat, dan berkata, "Tetua Zhang, silakan." Tetua Zhang ini memiliki status tinggi di Paviliun Xianbao, nomor 2 setelah beberapa tetua super yang bersembunyi di kegelapan. Tetua Zhang melirik pria paruh baya itu, sedikit mengangguk, lalu duduk di kursi pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu baru saja akan mencari tempat duduk. Saat ini, seorang pria di bawahnya bangkit dengan cepat, "Tuan, duduklah." Melihat adegan ini, Mileye terdiam. Quincy juga mengalami sakit kepala. Dia menekan kepalanya dengan ringan dan menggelengkan kepalanya. "Aku tahu bahwa dimanapun ada orang, di situ ada kebijaksanaan duniawi, tetapi kamu juga perlu membagi dan menggabungkan. Jika kita terus melepaskan ini, apakah kita harus melepaskannya selama 1 jam? Setiap orang." Quincy mengeluarkan buku catatan dari tas kain kecil, dan berkata, "Aku telah mengumpulkan kalian di sini terutama untuk 2 tujuan. Pertama, Tuan Muda Ye sebelumnya memegang token lingku di tangannya. Tetapi orang-orang di bawah tidak mengikuti aturan yang kutetapkan. Mereka tidak hanya tidak membantu Tuan Muda Ye, tetapi juga secara diam-diam menyakitinya. Mengenai masalah ini, kalian..." Pada saat ini, Tetua Zhang tiba-tiba berkata dengan dingin, "Bunuh." Orang seperti ini tidak menghormati Ketua Paviliun, dia harus dibunuh. Iya, bunuh, tidak hormati Ketua Paviliun, dan bunuh ketiga klannya. Tidak, kejahatan besar tidak menghormati Ketua Paviliun, bagaimana bisa hanya membantai 3 klannya? Harus membantai 9 klannya. Aku mendengarkan Ketua Paviliun, apa yang dia katakan pasti benar. Ketua Paviliun bijak seni bela diri, memiliki prestasi dalam sastra dan moralitas dalam seni bela diri, selama ribuan generasi, menyatukan alam semesta. Hidup Ketua Paviliun. Hidup Ketua Paviliun. Ketua Paviliun luar biasa. Selain itu, Mileye tampak tercengang. Bersambung.